4 variabel penting yang membentuk diri kita, yang itu menjadi kunci mengapa sih kita itu menjadi orang yang seperti ini sekarang. Dengan segala karakter kita, dengan segala gaya hidup kita, dengan segala sikap perilaku kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, teman-teman. Mari kita ngaji lagi, belajar lagi. Baik, malam hari ini kita lanjut ke tema pemahaman diri tentang mengenali siapa kita. Untuk malam hari ini kita masuk melalui gerbang perspektif generasi. Jadi mungkin teman-teman sering dengar orang bilang bahwa kita ini anak zamannya masing-masing. Setiap orang itu cara hidup, cara berpikir, cara berperilakunya itu banyak dipengaruhi oleh situasi zamannya. Nah, berarti konstitusi diri kita di antara jalan untuk mengenali siapa kita itu antara lain bisa lewat pintu generasi ini. Kita ini anak zaman yang mana? Kita termasuk generasi yang mana? Kalau teman-teman mencermati berbagai teori-teori, konsep-konsep, wawasan-wawasan tentang diri yang selama ini kita bahas di ngaji filsafat kita ini, menurut saya ada 4 variabel penting yang membentuk diri kita, yang itu menjadi kunci mengapa sih kita itu menjadi orang yang seperti ini sekarang. Dengan segala karakter kita, dengan segala gaya hidup kita, dengan segala sikap perilaku kita. Ini kesimpulan saya saja secara general. Jadi 4 variabel itu yang membentuk diri kita itu. Yang pertama, variabel yang paling kecil adalah situasi konkret yang sering kita hadapi sehari-hari. Jadi pengaruh situasi konkret. Situasi konkret itu mungkin rumah kita, teman-teman kita, tetangga-tetangga kita. Ini kan momen-momen konkret satu demi satu yang kita hadapi setiap hari. Ini banyak membentuk diri kita. Kita lahir dalam situasi keluarga yang seperti apa, teman-teman yang kita miliki selama ini apa saja, kita pernah mengalami peristiwa-peristiwa apa saja dalam hidup kita. Mungkin pernah mengalami kekecewaan, mungkin pernah mengalami kegembiraan yang luar biasa, mungkin pernah mendapatkan anugerah yang luar biasa dari Allah atau musibah yang kita rasa sangat berat. Ini situasi-situasi yang kita hadapi yang itu membentuk diri kita, baik secara positif maupun secara negatif. Ini variabel yang menurut saya banyak bermain. Pengaruh situasi. Boleh teman-teman kalau ingin memahami dirinya, bermuhasabah, coba dicek. Aku itu jadi orang yang seperti ini, itu kira-kira akarnya di mana?
kok aku jadi orang yang agak pemarah ya, padahal aku dulu sabar. Kira-kira ini lahir dari peristiwa-peristiwa apa dalam hidupku, atau pengaruh teman-temanku yang mana, atau situasi keluarga yang seperti apa yang selama ini aku alami. Yang pertama itu, jadi pengaruh situasi. Yang kedua, lebih luas, pengaruh tradisi, pengaruh budaya. Kalau ini lebih luas daripada situasi-situasi satu demi satu yang kita alami tiap hari. Pengaruh tradisi budaya itu ya mudahnya misalnya yang lahir di Jawa, mungkin perspektif hidup, gaya hidup, pandangan hidupnya berbeda dengan yang lahir di Bali, di Sumatera, di Kalimantan. Pasti sedikit-sedikit ada bedanya daerah-daerah tradisi-tradisi tersebut dalam membentuk karakter, dalam membentuk diri orang-orang yang ada di sana. Jadi yang kedua, pengaruh tradisi. Ini penting kita pahami juga. Jadi aku itu hidup dalam budaya yang seperti apa, dalam tradisi hidup yang bagaimana. Ini jauh lebih luas daripada yang pertama tadi. Yang ketiga, kalau ini lebih luas lagi, sifatnya global, pengaruh zaman. Jadi kadang-kadang kalau di kampus pakai istilah pengaruh global. Dunia ini sedang seperti apa? Nah, ini sedikit banyak mesti mempengaruhi hidup kita. Pengaruh perkembangan global, misalnya model komunikasi hari ini, yang seluruh dunia ya sudah masuk tidak hanya di dunia nyata, tapi dunia maya dengan media sosialnya. Yang itu banyak mengubah karakter kita, banyak mengubah cara kita hidup, cara kita berpikir. Ini namanya pengaruh zaman. Jadi orang lahir zaman kapan, itu pasti beda dengan orang lahir di era zaman yang berbeda. Nah, malam hari ini sebenarnya kita akan lebih banyak membahas aspek pengaruh zaman ini. Kita sifatnya sangat global, makanya istilahnya generasi. Anak-anak yang lahir tahun sekian sampai sekian itu secara global mengalami apa dalam hidup ini, kemudian peradaban manusia seperti apa, sehingga seperti itulah terbentuknya dirinya. Nah, itu yang ketiga, pengaruh zaman. Yang keempat, ini yang paling banyak kita bahas di ngaji filsafat, yaitu refleksi kita sendiri terhadap pengaruh-pengaruh yang masuk tadi. Kita ini kan bukan mesin, bukan robot. Kita itu manusia yang aktif, tidak hanya reaktif, tapi bisa juga kreatif. Yang bisa menerima juga bisa menolak. Yang bisa berefleksi, memikirkan sesuatu untuk dipilih, untuk ditentukan. Nah, ini ya pengaruh yang keempat. Mungkin kita hidup dalam situasi yang serba prihatin misalnya. Tapi kan hasilnya tidak melulu kemudian negatif. Bisa juga positif. Lahir di situasi serba prihatin, kita menolak untuk menyerah, kita hidup dengan penuh semangat untuk mengalahkan keprihatinan itu. Nanti yang lain lahir di situasi yang sama, tapi dia menyerah dengan situasi prihatinnya dan dia milih pasrah saja. Nah, ini kan refleksi masing-masing orang terhadap situasinya. Lahir dalam budaya tertentu, Jawa, Kalimantan, Sumatera, tapi kan tidak pasti sama persis orang ini, karakter gaya hidupnya, sebagaimana budaya tempat dia lahir. Orang bisa menolak, bisa menerima, bisa negosiasi, bisa melakukan filter-filter, milih-milih, dan lain sebagainya. Ini yang keempat. Jadi karena manusia itu bukan robot, manusia itu tidak mekanis insting saja, tapi dia punya akal budi. Tentu saja pengaruh-pengaruh tadi ya bisa diterima, bisa ditolak. Yang jelas ini yang mempengaruhi konstitusi dirinya. Jadi
saya orang sini Pak, tapi karakter saya kembangkan dengan cara berbeda dengan orang sini. Karena menurut saya yang lebih bagus yang seperti ini. Nah, itu mungkin saja terjadi. Itu bahasa saya refleksi atas pengaruh-pengaruh tadi. Nah, kalau teman-teman ingin lebih dalam di 4 ini, ya silahkan dicermati diri kita masing-masing ini. Aku ini orang yang seperti apa sih? Mengapa kok aku begini? Oh, karena pengaruh situasi hidupku, peristiwa tahun sekian, peristiwa tentang ini. Oh, ini karena pengaruh lingkunganku yang rata-rata orang Jawa, rata-rata orang Muslim, teman-temanku yang sebagian besar akademisi, dan lain sebagainya. Oh, ini pengaruh global, zamannya memang seperti ini, semua orang sekarang cara hidupnya ya banyak dipengaruhi oleh dunia maya, dunia digital, jadi mau tidak mau saya sekarang begini. Nah, itu muhasabah kita tentang diri, termasuk refleksi-refleksi kita terhadap pengaruh-pengaruh tadi. Meskipun aku ngalami peristiwa pahit itu, apa ya aku harus menyerah saja atau berjuang terus? Meskipun aku mengalami pandemi, bencana bertahun-tahun, apa aku kemudian jadi putus asa atau pasrah saja atau nyari kambing hitam atau apa? Nah, itu juga variabel yang bermain dalam membentuk diri kita. Khusus untuk malam hari ini kita banyak membahas nanti ke pengaruh zaman, pengaruh kedudukan kita sebagai satu generasi. Ini teman-teman kan sering akhir-akhir ini mendengar orang istilah, wah ini generasi milenial nih, wah ini generasi Y, generasi X, generasi Z, dan lain sebagainya. Nah, malam hari ini kita tengok sebentar ya, biar tidak hanya kita dengar-dengar saja istilah-istilah itu, malam hari ini kita belajar sebentar. Memang kenapa sih kalau kita itu masuk generasi yang milenial, memang kenapa sih kalau kita itu masuk generasi X atau masuk generasi Z misalnya. Nah, malam hari ini kita belajar itu sambil kita amati diri kita. Seperti itu atau tidak kita. Nah, mungkin ya, mungkin tidak. Wong ya seperti saya bilang tadi, setiap teori itu kan ada wadahnya sendiri-sendiri, dan juga manusia itu bukan robot yang pasif. Dia bisa menolak, bisa menerima. Baik, kita mulai. Bismillah untuk tema kita malam hari ini. Jadi begini, kalau teman-teman ingin belajar tentang teori generasi ini yang banyak dibahas sekarang, banyak disebut-sebut orang, ada beberapa tokoh yang terkenal membahas tentang generasi. Yang saya ingat pertama, misalnya Karl Mannheim. Karl Mannheim itu nulis satu artikel yang judulnya The Problem of Generation. Ini tahun 1923. Nah, boleh kalau teman-teman nyari, kelihatannya online itu bisa dibaca artikelnya tentang The Problem of Generation. Tapi yang paling terkenal teori generasi itu adalah tulisan-tulisan dari dua orang ahli, dua orang penulis dari Amerika, namanya William Strauss dan Neil Howe. Ini mereka berdua ini nulis satu buku yang judulnya Generation tahun 1991. Nah, buku Generation ini isinya sebenarnya membahas sejarahnya Amerika Serikat yang mundur sejak tahun sekitar 1500-an sampai tahun ketika buku itu ditulis. Nah, buku Generation ini nanti dilanjutkan buku selanjutnya yang judulnya The Fourth Turning tahun 97. Ini juga meluaskan teorinya yang kemudian banyak dipakai orang, tidak sekedar untuk Amerika saja, tapi biasanya dipakai, dipinjam untuk membaca berbagai generasi di seluruh dunia.
Disitulah nanti kita yang teman-teman sering dengar istilah generasi milenial lah, generasi X ya, generasi Z lah, dan lain sebagainya. Jadi kalau yang ingin mendalam, silahkan dibaca buku-buku tadi, diperdalam. Meskipun banyak sekali kritik-kritik, ya nantilah kalau sudah kita paham baru dikritik. Mosok belum paham sudah ngeritik. Kita pahami dulu tentang generasi ini untuk materi bahan kita bermuhasabah. Menarik kalau teman-teman mencermati problem generasi ini. Kalau teman-teman membuka ayat-ayat Al-Quran, salah satu hal yang harus kita seriusi dalam hidup, bahkan dalam Al-Quran di surat An-Nisa ayat 9 itu, hal generasi ini yang harus kita seriusi diperintahkan untuk kita takutkan. Ini menarik ya, agama itu kan biasanya melarang kita takut pada apapun selain pada Allah. Tapi di surat An-Nisa ini kita disarankan wal yahsya, jadi hendaklah engkau takut. Takut itu berarti jangan sembrono, jangan kamu anggap sepele. Jadi wal yahsyal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Jadi hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak atau generasi yang lemah. Jadi hendaklah mereka takut pada Allah kalau meninggalkan generasi yang lemah. Karena generasi ini ya kuncinya peradaban manusia. Kalau generasinya rusak, ya peradaban manusia rusak. Kalau peradaban manusia rusak, ya bumi ini mungkin juga rusak. Wong bumi ini diamanatkan pada manusia untuk mengelolanya. Berarti problem generasi ini problem penting, ditegaskan oleh Al-Quran sendiri. Kita harusnya lebih serius agar tidak meninggalkan generasi yang lemah. Ya tentu saja cara kita agar tidak meninggalkan generasi yang lemah, ya kita pahami, kita ketahui dulu ilmu-ilmunya tentang karakter dan ciri-ciri generasi. Baik, silakan nanti yang tertarik ayat itu didalami, dibaca lagi, dicari tafsirnya. Bagaimana kalau versi Al-Quran membangun generasi yang kuat. Mungkin lain waktu kita bisa masuk yang dari perspektif Islam. Malam hari ini kita perdalam dulu wacana yang dipopulerkan oleh Strauss and Hui tadi. Baik, kita awali dari definisi tentang generasi. Yes, teman-teman pastinya sudah paham lah ya, saya tidak perlu menjelaskan detail apa itu generasi. Orang sering mendefinisikan generasi secara mudah sebagai semua orang yang lahir dan hidup di waktu yang sama, secara bersama-sama, secara kolektif. Jadi siapapun yang rentang waktu durasi hidupnya sama, waktu hidup di dunia ini sama, pengalamannya sama, merasakan peristiwa-peristiwa besar sama, yaitu namanya satu generasi. Misalnya kita seluruh dunia 2 tahun terakhir ini mengalami pandemi. Nah, generasi yang mengalami pandemi itu kan namanya orang yang hidup di generasi sekarang. Jadi orang yang hidup di waktu yang sama dan kolektif. Kalau ada satu peristiwa, yang lain ngerti semua atau ngalami semua. Atau kadang didefinisikan sekelompok orang dalam satu populasi yang mengalami peristiwa penting yang sama dalam periode waktu tertentu, yang itu satu rata-rata periode sekitar 20 sampai 30 tahun. Jadi ini diteorikan bahwa satu generasi itu ya sekitar 20 sampai 30 tahun. Jadi ini dihitung sejak lahir, tumbuh, dewasa,
dan produktif. Ini dihitung 20 sampai 30 tahun. Ini disebut satu generasi. Makanya di bukunya Neil and Howe tadi itu ya membaca generasinya di rentang waktu sekitar 20-an tahun. Jadi ini untuk memudahkan pembacaan. Baik, yang teknis-teknis mungkin tidak terlalu kita bahas karena banyak kritik terhadap teori ini. Nanti kita ambil yang umum-umum saja untuk memahami diri kita. Ada istilah kalau di Neil on Howe itu namanya turning. Setelah turning ada archetype. Ini sangat teoritis teman-teman, saya jelaskan ringkas saja. Semoga lain waktu kita bisa memperdalam ini, karena waktu kita terbatas. Jadi ada namanya turning. Kalau satu generasi tadi kan sekitar 20-30 tahun. Kalau turning ini satu putaran periode, itu sekitar 80-90 tahun. Jadi perjalanan hidup generasi itu mengalami turning, mengalami beberapa periode. Yang itu disebutkan misalnya ya, ada periode high, ada periode awakening, ada periode unraveling, ada periode krisis. Jadi ada periode puncak, bangkit, mengurai, dan kemudian krisis. Puncak itu periode ketika kita mengalami satu wilayah, satu daerah mengalami kejayaan. Jadi biasanya cirinya institusi kuat, tapi individu-individu lemah karena banyak bergantung pada institusi. Maksudnya apa? Ini periode turning ini kalau di satu periode high ini di satu wilayah ketika orang sedang mengalami gemah ripah loh jinawi, makmur, adil, tentram. Ini kan periode puncak. Generasi-generasi yang lahir di periode puncak ini ya tentu saja nanti karakternya beda dengan generasi yang lahir di periode yang berbeda. Jadi ini biasanya ya negara yang sedang makmur, wilayah yang sedang makmur. Anak-anak yang lahir, generasi yang lahir di era high ini generasi yang nyaman, nikmat hidupnya. Nah, cuma seperti cirinya era high ini, institusi kuat, individu-individu lemah. Karena individu-individu biasanya ya ternina bubukkan oleh situasi nyaman, kemakmuran. Nah, terus kalau situasi high ini bertahan, lama-lama akan muncul situasi turning baru, pembalikan yang baru, yaitu namanya situasi kebangkitan. Di situasi kebangkitan ini muncul kritik-kritik, muncul keberatan-keberatan terhadap lembaga, institusi. Kalau negara ya negara, atas nama otonomi pribadi. Maksudnya apa? Ya tadi individu-individu mulai melakukan kritik-kritik kepada lembaga, kepada institusi, kepada negara. Mungkin karena bosan terhadap status quo, mungkin karena sudah tidak nyaman lagi dengan disiplin-disiplin sosial, mungkin karena ingin menegakkan kemandirian pribadi, kesadaran diri, spiritualitas, otentisitas pribadi, dan lain sebagainya. Ini namanya situasi awakening, situasi kebangkitan. Mulai muncul kritik-kritik kepada lembaga. Orang ingin diakui eksistensi dirinya. Orang ingin eksis sebagai dirinya. Tidak hanya diafiliasikan dengan lembaganya atau negaranya. Itu situasi kedua setelah mengalami high.
Nah, situasi awakening ini akan melahirkan situasi baru, turning yang baru, yaitu turning unraveling. Jadi mengurai. Kalau ini perkembangan dari situasi kebangkitan tadi, yang itu lama-lama lembaganya jadi lemah. Terus individu-individu semakin menguat. Jadi orang ingin mengedepankan eksistensinya sendiri-sendiri, saling tidak mau ngalah. Nah, situasi mengurai ini kalau lama-lama terjadi akan melahirkan situasi krisis. Situasi krisis ini sering disebut sebagai era kehancuran, era mungkin bisa perang, mungkin bisa revolusi. Jadi ketika institusi sama sekali runtuh. Nah, kalau institusi runtuh itu kan orang kemudian mulai lagi sadar untuk membangun, menciptakan paradigma hidup yang baru, menciptakan kesadaran bersama. Kita ini satu nasib, kita ini hidup di wilayah yang sama, perlu kestabilan, perlu kerjasama. Nah, ini buahnya krisis. Jadi setelah institusinya runtuh sama sekali, muncul kemudian upaya-upaya membuat kesepakatan baru. Nanti kalau sudah sukses, lama-lama sukses, jadi haik lagi. Haik itu situasi makmur lagi. Kalau sudah makmur, institusi kuat, masing-masing muncul egonya. Lahir awakening, kebangkitan. Kebangkitan tambah kuat, akhirnya institusi runtuh. Muncul krisis terus, berputar begitu. Itu namanya satu turning. Meskipun disimplifikasi dalam Nail on Highway, ya, satu turning itu sekitar 80-90 tahunan. Nah, satu putaran ini, generasi-generasi yang lahir di era high, lahir di era awakening, lahir di era unraveling, atau lahir di era krisis, itu mentalnya beda-beda, karakternya beda-beda. Ini nanti antara lain yang jadi dasar dalam membaca generasi. Jadi ini generasi lahir kapan, situasi yang dihadapi kira-kira apa? Apa situasi high, apa situasi awakening, atau situasi unraveling, atau situasi krisis. Baik, ini pengantar saja untuk kita memahami bagaimana cara berpikir dalam buku generasi yang saya jelaskan tadi dan buku The Fourth Turning. Oke, teman-teman, kita langsung jujuk saja ya ke kategori-kategori generasinya. Nanti terus mari kita pahami dalam rangka memahami diri kita sendiri-sendiri. Kita ini ada di generasi yang mana? Kira-kira pengaruh zaman apa yang masuk ke diri kita? Baik, bismillah. Kalau baca bukunya Nail on Highway tadi, itu banyak sekali standar-standar yang dipakai untuk memahami generasi. Nanti ada saikulum apa. Nah, kita pakai yang sering kita sebut saja dalam dunia kita sehari-hari hari ini. Istilah-istilah yang menyebut generasi. Ini simplifikasi saya dari buku itu. Jadi kita bagi saja kategori generasi itu jadi 6. Sesuai dengan buku itu, ada generasi veteran atau tradisionalis yang lahir tahun 1925 sampai 1945. Ya sebenarnya banyak sih uraian generasi-generasi sebelum itu, termasuk ada tentang lost generation dan lain sebagainya. Tapi kita simpelkan dulu saja, semoga lain waktu ada lebih detail membahas ini. Ini kan konteksnya untuk memahami diri kita. Makanya saya awali dari generasi tradisionalis atau veteran.
Yang itu dimulai tahun 1925 sampai 1945. Yang kira-kira insya Allah masih ada yang hidup hari ini. Tapi mungkin generasi sebelum itu sudah sangat jarang kalau dibilang begitu ya. Karena 20 tahun ke belakang dari 1925 itu kan 1905. Itu kemungkinan ya sudah tidak ada yang masih hidup. Kalau ada luar biasa. Jadi 25 sampai 45 itu tradisionalis atau generasi veteran. Nanti ada generasi namanya baby boomers. Teman-teman mungkin pernah dengar juga ya istilah ini. Kalau baby boomers itu sekitar tahun 1946 sampai 1964. Nanti ada generasi X. Generasi X ini tahun 1965 sampai 1980. Nah, kalau saya masuk generasi X. Kalau teman-teman yang ikut ngaji hari ini mungkin banyak yang generasi Y. Generasi Y ini yang dikenal sebagai generasi milenial. Ada yang menyebut ya generasi milenial itu tahun 1981 sampai 1997. Kemudian ada generasi Z. Generasi Z itu tahun 98 sampai 2010. Dan nanti ada yang nambah satu lagi, yaitu namanya generasi Alpha. Generasi Alpha itu yang lahir 2010 sampai sekarang. Kira-kira itu pembagiannya teman-teman. Dan juga tahu, kalau tahun ini agak ada selisih-selisih orang, tapi ya saya ambil saja yang itu. Yang penting rentangnya kurang lebih 20 tahun untuk satu generasi. Jadi ada tradisionalis atau veteran, ada baby boomers. Ini era perjuangan ini kalau di Indonesia 4664, ada generasi X 6580, ada generasi Y, generasi milenial, ada generasi Z, ada generasi alpha. Kalau generasi tradisionalis yang lahir tahun 25 sampai 45 ini kadang disebut silent generation. Silent generation ini karena ini generasi yang banyak mengalami peristiwa-peristiwa yang mengubah peradaban, peristiwa besar memilukan. Ya, seperti Perang Dunia Kedua. Biasanya generasi yang lahir era ini generasi yang masih serba sulit, serba prihatin. Situasi dunia tidak menggembirakan. Ini masih rame-ramenya perang. Jadi siapapun sedang berprihatin karena Perang Dunia Kedua. Ya tentu saja watak generasi yang lahir di era tradisionalis ini nanti agak berbeda. Nah, terus setelah era tradisionalis ada era baby boomers. Era baby boomers ini era 4664. Ini disebut baby boomers karena era ini lahir banyak sekali bayi-bayi, angka kelahiran meningkat tajam. Perang selesai, ya orang kembali lagi ke rumahnya masing-masing, mulai membangun, mulai muncul optimisme dalam hidup, mulai muncul kesadaran-kesadaran membangun kreatif untuk hidupnya. Jadi ini era dimulainya berbagai kemajuan. Situasi mulai makmur. Nah, tingkat kelahiran bayi jadi banyak. Makanya istilahnya baby boomers. Kalau di Indonesia ini kan awal kemerdekaan.
muncul optimisme-optimisme. Baik, era selanjutnya ini anak 65-an ini, 65 sampai 80 termasuk saya. Ini generasi X. Kalau generasi X ini sudah tidak baby boomers lagi. Orang mulai sadar pentingnya pembatasan kelahiran. Jadi kalau di Indonesia ya pentingnya KB itu kan mulai dipopulerkan luar biasa di era-era ini. Nah, era ini juga menandai munculnya inovasi-inovasi baru yang banyak dinikmati. TV, kabel, mulai lahir jaringan internet, meskipun masih belum secanggih hari ini. Tapi munculnya teknologi-teknologi canggih ini dimulai di eranya generasi X ini. Jadi generasi ini mungkin ngalami era ndak ada listrik, termasuk ngalami juga ada listrik. Ngalami era ndak ada HP, tapi juga ngalami era ada HP. Nah, ini generasi X. Ini dia jadi semacam jembatan menuju era milenial. Jadi mereka ngalami pra-milenial dan juga ngalami eranya anak-anak milenial. Nah, ini generasi X. Nanti ada generasi Y. Generasi Y ini lahir 81 sampai sekitar 97. Di sini lahir ketika perkembangan teknologi tambah luar biasa. Mereka ngalami peningkatan drastis perkembangan teknologi. Ini anak-anak 81-97. Mereka ngalami misalnya teman-teman yang suka game ya, game-game jadul yang baru muncul sampai game paling canggih hari ini. Ini anak-anak milenial. Jadi mereka ngerti teknologi awal sampai teknologi paling canggih hari ini. Mereka ngerti tahapan-tahapannya. Jadi ngalami teknologi yang biasa-biasa sampai era teknologi yang luar biasa. Kalau generasi X tadi kan ngalami sebelum banyak teknologi, ada teknologi sampai ada teknologi. Kalau Y ini ngalami teknologi dari yang biasa-biasa sampai teknologi yang luar biasa. Nah, kemudian generasi Z. Kalau generasi Z ini ya tentunya sudah anak IT ini, generasi Z ini 98 sampai 2010 lahirnya. Jadi mereka ini generasi yang tidak pernah mengenal hidup tanpa teknologi. Generasi ini kadang-kadang disebut generasi iGen. Jadi generasi apa ya? Generasi digital, generasi internet hari ini itu generasi Z. Ya anak-anak 98, anak-anak 2000 itu kan hari ini mungkin era-eranya mereka kuliah. Dan sejak kecil mereka memang tidak pernah ngalami hidup yang tanpa teknologi. Nah, terakhir yang ini yang saya sebut tadi, ada yang nambahkan, hari ini ada generasi alfa. Ini generasi alfa ini anak-anak yang lahir di abad 21 ini. Ini generasi alfa ini ya kebanyakan adalah anaknya generasi milenial. Jadi anak-anak dari generasi milenial ini generasi alfa. Bisa dibayangkan model hidup yang sepenuhnya di abad 21. Baik, nanti kita jelaskan satu-satu ya karakter-karakter pribadi-pribadi dari generasi-generasi ini. Paling tidak teman-teman sudah ngerti ya rentang waktunya, kemudian situasi hidup yang dihadapi oleh masing-masing generasi.